mengetahui dulu tujuan pembelajaran pertama dari apa yang kita belajarkan hari ini, yaitu supaya apa? Supaya anak-anak ibu dapat menemukan ide pokok dan informasi penting. Kita masuk kepada subtema 1, yaitu materi kita, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, di situ ada gambarnya ya sekarang. Nah, coba kalian amati gambar. Ada nama apa saja? Sami. Ya, ada apa lagi? Yang sedang memanen ada kelinci ya, yang lagi ngapain kelinci? Ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari gambar tersebut kalau manfaat dari tumbuhan yaitu sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, lalu manfaat yang lainnya di sini juga. Yang pertama sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, sebagai sumber oksigen untuk bernafas, sebagai pengikat air tanah, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Memahami materi yang sudah ibu sampaikan, bukalah buku tema 1 yang sudah ibu bagikan tadi pada halaman 2 sampai halaman 3 tentang bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Jagung juga merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Agar bisa tumbuh, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus bertumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala burung yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui proses bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, apa itu zigot? Hasil dari pembuahan. Sudah mengerti? Nah, di mana yang kalian belum mengerti? Coba tanya ke ibu. Perkembangbiakan generatif tadi apa namanya? Perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif
adalah perkembangbiakan secara contohnya tadi di tanam buah mangga, jagung, padi, durian dan jambu. Pada tumbuhan terdapat dua jenis perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar-gambar bagian bunga di bawah ini. Nah, di sini ada contoh bunga. Di situ ada yang pertama, di situ ada dasar bunga sekitar kalian, yaitu di halaman 6. Carilah salah satu tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarlah bagian-bagian bunga dan tulislah cara penyerbukan. Nah, di sini ada nih gambar bagian bunga dan cara penyerbukan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga sepatu digunakan sebagai pewarna. Malaysia, bunga sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Di Indonesia sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali, yaitu bunga kamboja. Di Laos digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam masyarakat ASEAN. Yang pertama yang ada Indonesia. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Ada Malaysia. 4 ada Filipina. Yang kelima ada Kamboja. Yang keenam ada Myanmar. Yang ketujuh ada Vietnam. Yang ke-8 ada Laos. Yang ke-9 ada Singapura. Yang 10 ada Thailand. Itu ada bukan dua negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Nah, isilah pada diagram yang terdapat pada buku tema halaman 14. Setelah selesai, kalian serahkan kepada ibu nanti ya di pertemuan selanjutnya. Yang tadi itu tugas kalian di rumah ya. Bagaimana anak-anak ibu? Belajar hari ini senang kan? Senang. Nah, kalau kalian ini, mari kita ambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi ya. Apa kesimpulannya? Yang pertama tadi apa? Perkembangbiakan jagung ya, yaitu termasuk perkembangbiakan vegetatif. Apa itu vegetatif? Perkembangbiakan secara kawin. Yang kedua apa lagi? Zigot. Masih ingat dengan zigot? Apa itu zigot? Hasil dari perempuan. Jadi yang ketiga apa? 10 negara ASEAN. Apa saja? Negara apa saja? Indonesia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Ya. Anak-anak ibu, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Gimana Dena pendapatnya? Senang? Senang. Yang lain senang? Hari ini kita cukupkan saja pembelajaran kita. Kita tutup dengan doa ya. Coba doa setelah belajar. Coba. Alhamdulillah kita bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam